Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taqwa wal ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Salah satu perintah Allah kepada untuk berdoa. Allah kan ya ibadi Allahni astajib lakum. Wahai hambaku, berdoamu kepadaku, aku akan mengijabahi. Terus Nabi juga bersabda bahwa atau wal ibadah, bahwa doa itu adalah suatu ibadah, sehingga ketika kita berdoa dengan kita sudah mendapatkan pahala. Kemudian yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita sudah berdoa lama, ya, di waktu-waktu yang istijabah, di tempat yang istijabah, tapi kok belum terkabulkan. Kira-kira apa yang jadi penghalangnya? Ya, jadi sebentar ini kita bahas 10 perkara yang dapat menghalangi doa kita terkabul. Menurut seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham, beliau adalah awalnya seorang raja, hidup dengan berbagai macam kenikmatan dunia, tapi kemudian menjadi seorang ulama, meninggalkan kehidupan dalam kehidupan di kerajaannya. Suatu hari Ibrahim itu datang di kota Basra. Kemudian ada orang yang bertanya, ya apa wahai bapaknya Isa, sesungguhnya Allah telah berfirman, Rabbukum ud'uni astajib lakum, wahai hambaku, berdoa kepadaku, kamu akan aku ijabahi. Wa nahnu naquhu mundu zaman qaulin, dan saya ini sudah mendoa pada waktu yang lama, ya, tapi wala yustajabu lana, maka aku belum diijabahi. Apa kira penyebabnya? Bahwa ini pertanyaan kepada Ibrahim, kenapa doaku kok belum dijawab oleh Allah? Ya, maka kemudian itu kata itu karena hati kita mati. Ya, menurut Imam Syafi'i hati ada 3. Ya, yang pertama hati yang sehat, hatinya orang-orang yang beriman. Yang kedua hati yang sakit, hatinya orang-orang munafik.
ketika hati yang artinya orang-orang yang kafir. Lah apa penyebab hati bisa mati? Itu ada 10 perkara. Yang pertama, bahwa arabtum wa lam tu'atu haqqahu, yang artinya kalian mengenal Allah tapi tidak mau menunaikan hak-haknya Allah. Dalam sebuah hadisnya Nabi bertanya kepada sahabat, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala ibadah. Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu haknya kepada hambanya? Terus Mu'ad dengan berani berkata bahwa Allah tentu lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan an ya'budu wa la yusyriku bihi, bahwa yang pertama haknya Allah kepada hambanya itu bahwa si hamba itu beribadah kepada dengan tanpa mensekutukan kepada yang lain. Atati mahamu alaihi, dan kemudian sebaliknya, setelah hamba itu menunaikan haknya kewajibannya, apa hak hamba kepada Allah Ta'ala? Haknya hamba adalah bahwa Allah tidak mengadab kepada mereka. Ya, sekedar ilustrasi. Kalau ada orang yang sedang berjual beli, masih punya hak dan kewajiban. Ya, apa hak kewajibannya pembeli? Kewajibannya pembeli adalah membayar harga barang. Apa yang dia mendapatkan barang? Ya. Kemudian apa haknya penjual? Haknya adalah menerima uang harga barang, dan kewajibannya menyerahkan barang kepada pembeli. Ya. Kalau ada orang berkata, ya, aku beli HP-mu berapa harganya? Harganya 5 juta. Aku beli 3 ya. Oh ya siap. Ya. Tetapi enggak ngasih uang. Ya, maknanya aku beli HP-mu 3. Lah ya maknanya aku beli HP-mu 3. Gitu? Ya tidak akan diberikan HP-nya. Kenapa? Ya, karena ya belum bayar. Ya. Dan ya, kita juga begitu. Kita berdoa berhari-hari, berkali-kali, kadang belum terkabulkan. Pertanyaannya, sudah nyerahkan uangnya apa belum? Ya, kewajiban kita jangan tunaikan apa belum? Ya, sebagai seorang pekerja, dia digaji karena apa? Ya, karena kerja. Ya, kalau kerja dia tidak digaji. Ini monggo kita usahakan mengenali apa kewajiban kita kepada Allah. Ya, Allah katakan bahwa wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan makhluk untuk ibadah kepada Allah. Sehingga monggo kita semuanya berusaha untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya ibadah ubudiyah, tapi juga ibadah muamalah. Nabi Ibrahim katakan, inna sholati wa nusuki wa nusuki lillahi rabbil alamin. Tidak cuma sholat, juga ibadah yang lainnya juga, hidup dan matiku semuanya aku pernah untuk Allah Ta'ala. Ya, makan kita, minum dan itu harus kita pernah untuk Allah Ta'ala. La syarikalah. Ya, tidak ada syarikat atau tujuan yang lainnya. Kita makan tujuannya untuk memenuhi perintahnya Allah. Allah berkata, wa qulu wa tusrifu. Jadi kita diminta untuk makan dan minum, ya, sehingga kita jangan sampai punya tujuan yang lainnya. Kita
Dan untuk yang lainnya ibadah kita, apakah itu sholat kita, monggo diniatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ada seorang kiai yang berkata, ya, membedakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Secara umum orang akan mengatakan bahwa urusan dunia, urusan yang ada di dunia seperti makan, minum, sementara adalah urusan ubudiyah. Jadi menurut saya beda. Urusan dunia itu segala sesuatu yang ketika kamu tinggalkan dunia ini tidak ada manfaatnya lagi, ya. Sementara urusan akhirat adalah urusan yang ketika kamu tinggalkan itu justru akan bermanfaat. Contohnya apa? Ya, kalau kita makan, minum, sholat, niatnya adalah untuk dunia, maka sholat pun akan jadi urusan dunia. Contohnya, sholat dan mendapatkan hadiah, itu namanya kan urusan dunia. Kita anggap bentikan atau balen tadi urusan dunia. Tapi kalau kita makan minum untuk beribadah, maka akan jadi urusan akhirat. Kami berusaha meniatkan semua akhiratnya untuk mencapai akhirat, ya. Kemudian pernah saya sampaikan juga, orang itu kalau menanam padi akan tumbuh rumput dan padi. Kalau nanam rumput, apa? Ya, boleh rumput toh. Orang itu kalau niatnya akhirat, dapatnya dunia dan akhirat. Ya, tetapi kalau niat dunia, ya dapatnya dunia saja. Ya Allah, usahakan untuk banyak untuk beribadah dengan ikhlas. Ya, kemudian videonya bahwa dia dikatakan bahwa Allah itu ketika menciptakan makhluknya, Allah bertanggung jawab untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Allah firmankan, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah semua yang hidup di bumi kecuali satu tanggungan rezekinya. Jadi semua makhluk ditanggung rezekinya, meskipun mereka sangat-sangat banyak sekali. Maka kemudian dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Allah berfirman kepada kita, ya ibna Adam tafarraq li ibadati, wahai anak Adam, ya, tuntaskan, sempurnakan ibadahmu kepada aku. Kalau kamu menyempurnakan amlaku sodroka ina, maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan wasufamroka, dan aku akan tutup pintu kefakiran, tidak akan merasa fakir. Tetapi wa illam taf'al, jika kamu tidak menyempurnakan ibadah kepadaku, malah tusodroka sublan, maka aku akan penuhi hatimu dengan perbuatan-perbuatan yang sublan, perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu, dan aku tidak akan menutup pada pintu kefakiran. Itu kalau kita itu mau untuk menyempurnakan ibadah kita, ya, sholatnya disempurnakan, tadi di khotbah saya sampaikan, monggo kita semakin menyempurnakan sholat kita. Kalau bisa, ya, kalau bisa mulai dari waktunya sholatnya di awal waktu, kemudian dilakukan dengan berjamaah dan seterusnya sampai nanti ada sholat ba'diyah qobliyah, ya, dan itu harus kita sempurnakan, ya. Atau yang lainnya, bab masalah puasa juga bagi puasa tidak sekedar menahan haus, tapi juga menahan pandangan, ya.
Manajemen itu ada namanya menyempurnakan ibadah. Nah, kalau kita menyempurnakan, Allah akan penuhi hati kita dengan kekayaan, merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang ada. Namanya di dalam nasihat gitu. Makan apapun akan terasa cukup dan sebagainya tadi. Tetapi kalau kita tidak menyempurnakan amal kita, sholat cepet koyo bis cepat, tidak ingat itu cuma sedikit atau yang lainnya. Mereka yo poso, tapi sing poso mau wetengi, penglihatannya tidak puasa, ya. Kisah tidak itu namanya tidak sempurna. Maka Allah akan penuhi hatinya dengan perbuatan yang sulit, perbuatan yang sia-sia. Ya, sudah diberi harta benda yang berlimpah-limpah, ruah-ruah, sampai utah-utah masih kekurangan. Bahkan Nabi sabdakan, manusia itu seandainya kita punya emas, selembah emas. Ini gunung kan ada lembah. Ini wabah di sana emas. Kita gram kita kan pengen apa? Ya 2 lembah, ya. Udah banyak ya pengen 3 lembah. Dan tidak akan terkejar kalau dimasukkan di dalam tanah bimana mati. Ya, jadi hatinya tidak akan terpenuhi, selalu kurang. Ya, sudah buat berbagai macam tetap kurang terus. Ya, dan dia semakin banyak, semakin rakus. Namanya orang-orang yang tidak dipenuhi dengan layak. Ini kita harus memenuhi kewajiban untuk banyak-banyak ibadah. Kemudian untuk orang sedikit, ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi simpanan besok di akhirat. Seandainya ada 3 orang A, B, C, ini yang untuk ya. Si A itu setiap hari umpamanya sholatnya cuma 17 rakaat, ya wajib saja. Si B itu 40 rakaat, ya itu 40 masih ditambah dengan yang lain. Pahala itu lebih banyak dibanding dengan A dan B tadi. Ya, kemudian dikatakan bahwa surga itu tidak cuma 1 tingkat, ya, tapi karena mengatakan waznu mi'atu darajat, ya. Surga itu ada 100 tingkat. Kenapa 100? Karena tingkatan juga begitu, ada 100 tingkat tadi. Makanya monggo terus kemudian kita berusaha untuk mencari tingkatan yang lebih tinggi, ya. Jangan merasa aman, merasa cukup dengan apa yang ada, jangan. Ya, nek kita sami diatur iki kowe. Pilih det sithik napa sing kathah? Pak Bu. Kathah karena napa kathah meleh? Karena napa kathah banget. Ya, kita sudah itu pahala itu lebih penting dibanding dengan duit. Mosok topak nggih, ya. Buktinya ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan ikan di lembah Mekah yang tandus umpama ditinggali di atusan ewan sak karung kemudian kinten payu mboten payu ada sing gotol ya. Tetapi karena didoakan oleh Nabi Ibrahim, orang yang punya pahala yang banyak, ya, ketika ada masalah Allah yang akan menolongnya tadi. Kami
harus berusaha menerima yang sebanyak-banyaknya. Jangan merasa cukup dengan yang ada, ya. Kemudian di dalam surat Al-Infitor Allah dengan nada bertanya, ya insan ma gharaqab birabbikal karim, ya, wahai manusia, apa yang bisa melupakan kamu dari Tuhanmu yang maha mulia. Kamu itu kan diciptakan Allah untuk ibadah. Terus kamu diberi fasilitas untuk ibadah. Lah kok malah tidak ibadah itu bagaimana? Contohnya, ada seorang pejabat entah yang lainnya diberi berbagai fasilitas, rumah dinas, mobil dan sebagainya. Kemudian pejabat tadi tiang cuma kadang-kadang cuma dulan-dulan, itu namanya orang yang tidak amanah, ya memang. Berbagai macam itu harusnya kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Contohnya, kita diberi harta untuk apa? Ya untuk infak dan sedekah, ya. Jangan sampai nanti justru kita guna untuk menghari ibadah kepada Allah. Duitnya saking kalih gue sedino kon menteke 100 juta. Saking bingung terus ndak dino sopan gitu. Ora sempat ngaji, ora sempat sholat jamaah. Kita cek sampai ada namanya penyanyi Syahrini begitu atau penyanyi Syahrini pusat sasi ini kublon ini telung miliar tadi sedina itu 100 juta gitu. Dan konten saban mengenai 100 juta atau rantai sendiri biwon. Terus diceritakan kenapa kita mesti kepada Allah Ta'ala, karena hanya kalau fasawaka fa'adallah, karena Allah sudah kepada kita. Jasanya Allah kepada kita adalah Allah menciptakan kita, terus menyamar dan memberikan kita suatu hal yang seimbang. Ya, kita diciptakan dengan organ yang paling sempurna. Kita diberi mata, ya, itu untuk kebutuhan kita. Fi'alun masalah dalam bentuk yang paling bagus di antara makhluk Allah yang lainnya. Ini Bapak Ibu, bentuknya, rupanya mana yang paling dibanding dengan yang lainnya. Lah nek kalih napa niku jenenge sundel bolong ayo pundi Pak? Awon blorok ya blorok. Toh paling blorok itu pundi? Saya pernah baca Bapak Ibu, saya pernah membaca secantik-cantiknya jin itu kalau dibandingkan sejeleknya itu masih cantik sejeleknya manusia. Lah kok blorok kok ayu? Gitu. Niko mergone ngangge topeng ngoten lho. Enten wong elek nggo topeng ayo ketok ayu ngoten. Itu untuk apa? Mengambil saja kita harus berbakti kepada karena kan dijawab dengan sebagaimana tadi. Lah kalau kita mampu untuk ibadah dengan sempurna, itu wujud dari suatu kesyukuran terhadap diberi tambah nikmat-nikmat lagi. Doanya semakin dimustajabkan, dan kita akan diberi berbagai macam kemudahan-kemudahan. Seperti juga di dalam surat dikatakan, yaitu tentang fitnah, ya. Fitnah turutnya fi ahlihi, ini wajarihi. Fitnah berada pada istrinya, anak-anak dan tetangganya. La fitnah itu akan dapat kita tutup
kalau kita mau berbagai macam ibadah, ya, sholatnya, puasanya, tentu kalau kita sudah bertekad akan tertutup fitnah tadi dan sebaliknya. Kalau kita tidak banyak ibadah, maka fitnah akan mencuat keluar dan menimbulkan suatu masalah. Ya, sholatnya cuma setahun 2 kali, kemudian istrinya jadi masalah, anak ya masalah, ya, karena tidak dapat untuk tadi. Sebaliknya, seandainya untuk banyak ibadah, terus kemudian diberi ujian seperti Nabi Nuh, dengan istri yang tidak baik, kemudian itu dapat ditutup dengan adanya apa? Kesabaran. Namanya Nabi Nuh, usahakan kita ini memenuhi kewajiban kita untuk ibadah dengan seikhlasnya, ya. Kemudian kita lanjutkan juga dengan surah Al-Baqarah mengatakan ayfatakuna billahi, dengan nada bertanya, suatu keheranan, kok bisa berlaku kafir kepada Allah, sedangkan kan awalnya itu dalam keadaan mati, gak ada apa-apa, terus dihidupkan Allah, terus dimatikan, kemudian dikembalikan, ya. Ada orang yang sangat miskin, kemudian dia orang yang kaya, disekolahnya mungkin, kemudian diganti, kemudian sekarang jadi orang yang sukses. Karena kita dengan orang itu kemudian apa? Ingat pada yang menolong, ya. Maka kemudian ada jahat mengkukuri, ya. Ini istilahnya orang Israel, orang dulu yang namanya orang kasar. Jenenge kirek niku nek dipakani nite, alas. Ini kan sing makani. Dan niki menungso, itu saya kata kok boten nek ora berarti luwih kae tinimbang apa. Nanti wong kafir itu ada orang yang lebih jelek daripada dengan binatang tadi. Ya, kita mau kita harus memberikan nilai lebih untuk semakin mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Seandainya, ya, seandainya kita tidak diciptakan Allah, kita akan jadi apa? Ya, sekedar suatu analisa, maaf, ya. Ketika bapak mengumpuli istri atau ibu, ya, itu ada sekitar 3 juta sperma yang disemprotkan, ya. Kemudian ada 1 yang masuk kepada ovum, sing 2 yuto, sana itu tidak masuk, kenapa jadi mati? Nah, paling kok kadang-kadang itu cuma antar yang loro dan sebagainya, ada yang 8, tapi kan tidak semuanya, gitu. Terkadang benar-benar terkabel ada nonton obat namanya. Monggo dibandingkan seandainya kita tidak akan jadi manusia yang tadi. Kemudian kita juga akan dikembalikan oleh otak untuk ini pertanggungjawaban. Kan? Kalau kita itu yakin akan semakin teliti dalam hidup ini. Contohnya lagi bab harta, ya. Banyak orang yang melihat dari sudut nikmatnya, tidak dilihat pada sudut tanggung jawabnya. Pada Bapak Ibu, namanya harta kan dilihat dari 2 sisi, ya. Dari mana dalam apa engkau gunakan, ya. Ada 4 kelompok, ya. Yang pertama, orang yang mendapatkan harta dari yang benar, diberikan kepada yang benar, alhamdulillah. Yang kedua, didapatkan dari anak untuk yang salah. Maksudnya sekedar contoh saja, bukan mungkin contoh saja. Kita PKM becak entok det 20.000, ajeng digoleh ora cukup, tinggo butuh terus tinggo mindset ben berkembang.
Permandi boten pengetahuan malah hilang. Dan ini namanya kan dari untuk yang jelek tadi, ya. Yang ketiga dari yang jelek untuk yang baik, ya. Enten jenenge paksa kira mencuri atau orang kaya untuk orang miskin, kita ya nyolong kan dosa, betul. Untuk apa? Untuk bantu orang baik, tapi itu dari barang yang Allah, itu juga tidak baik. Yang keempat dari yang salah untuk yang salah itu dosanya dua. Mulai bodoh salah, anggone salah, dosanya dua tadi. Makanya kalau saya salahnya usahakan untuk mendapatkan harta dari jalan yang untuk kebaikan yang kita lakukan. Ya. Terus kul rabbus samawati wal ardi, ya. Kul kana Muhammad, siapa langit yang tujuh dan juga pemilik ars yang besar. Ya, Bapak Ibu, kita ini diajari untuk mengakui keagungan Allah Ta'ala. Allah adalah Rabbus samawati wa Rabbul arsyil azim. Allah itu adalah pemilik langit yang tujuh dan ars yang maha besar. Ya, kalau kita sudah mampu untuk itu, kita akan tahu kepada Allah. Sekedar contoh, kalau di dunia militer ada namanya kepangkatan sing tamtama dan lain sampai pada orang relatif. Seandainya ada seorang tentara yang berpangkat kopral atau dengan yang berpangkat jenderal, dia akan tahu, apa kemudian menghormat, ya, hormat pada Pak Jenderal, namanya orang yang tahu diri. Lah kalau ada kopral ketemu tapi tidak hormat dengan babu, jadi tentara kurang ajar. Kalau Bapak kita coba itu, orang itu ciptaan Allah, jadi ya Allah. Sedang tidak cuma Tuhan yang tapi juga Tuhannya langit dan bumi. Maka kemudian ketika diperintah harusnya kita kemudian apa? Allah kemudian kita sami'na wa ata'na. Lah kalau ada orang yang dengan kemudian tidak mengindahkan orang yang tidak tahu diri tadi, makanya misalnya dengan berusaha semakin memahami keagungan diharapan kita akan semakin mau ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga kita bisa memenuhi hal kita. Kemudian kita moga-moga doa kita akan semakin mustajab. Kemudian saya tambah sedikit, ijabnya Allah kepada doa ada tiga, ya. Yang pertama dikabulkan, kita minta diberi ya. Yang kedua diganti, kenapa? Karena Allah yang maha hakim itu tahu bahwa apa yang kau tahu tidak baik untuk kamu, ya. Kemudian diganti dengan yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ditunda karena belum waktunya, ya. Kabeh wong punya cita-cita untuk naik haji di Mekah Al-Mukarramah, tetapi tidak semua itu dikabulkan. Ada yang ditunda sampai jaga sana. Tadi kan sudah punya niatan tadi. Kalau kita tahunya dengan tiga ijab tadi kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita putusan dalam berdoa. Wong njaluk kok diparingi bi. Wong loro niku nek donga nyuwun apa? Mari Pak ya. Nek ampun mari pun boten entuk ganjaran. Pangane mah loro mawon. Itu loh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ada seorang sahibah yang diberi penyakit epilepsi atau ayat. Terus waktu kepada Nabi bahwa itu dia supaya saya itu sembuh. Terus Nabi bersabda, kamu tak kasih dua pilihan, ya. Yang pertama tak doakan sembuh, yang kedua tidak, tapi kamu tak doakan sabar, nanti tak jamin masuk surga. Pilih yang mana? Terus nanti mana yang kedua bapak ibu? Yang dipilih seperti di pilot terus pilih mari mau pilih sabar. Di paling gerak terus jalan pilihan panjenengan pilih mari mau pilih sabar. Pilih mari pak, pun mari kan membentuk kajian temelih, artinya kajian yang sakit tadi. Tapi kalau sabar tidak tetap dapat terus karena Nabi bersabda, sakit itu dapat menghilangkan dosa-dosa kita. Nah, sakit limang kemudian situ niku pertama kemudian ya alhamdulillah. Kenapa bisa begitu? Karena dosanya sudah kemudian situ. Kan enak banget pada itu kemudian langsung diberi lebu suatu ya Pak. Buat amin. Doa itu kalau belum tahu monggo yang sabar, kemudian kita semuanya harus namanya berdoa kepada Allah Taala. Mungkin yang kita sampaikan semoga kita semuanya Allah diberikan keistiqomahan, keikhlasan sampai ada kira husnul khotimah. Kami dengan majelis kalau yang sedang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.